Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarallahu id akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini idhuma fil ghurri id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa yadahu bijududil lam taroha wa jala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatallahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim aznabtuhu amdan aw khata'an sirran aw alaniyatan saghiran aw kabira innaka anta ghaffarudz dzunubi sattarul uyubi kasyaful kurubi wa atubu ilaihi minadzan billadzi a'lamu bihi wa minadzan billadzi la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatami lima sabaqo an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, warasatul anbiya, al-mukarramun, para sesepuh bini sepuh, al-mukarramun, sang guru besar Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami takdimi beliau Ibu Nyai Safatul Ummah, penasihat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, sekaligus sebagai Ketua Umum Organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, juga sebagai Ketua Yayasan Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat. Al-Mukarramun, beliau Bapak Tasrihul Alif Ajiz sebagai Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia,
Al-Mukarramun, beliau Bapak Muhammad Subhi Ajalsani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia sekaligus Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah. Yang kami hormati segenap organisasi di lingkungan Thariqat Siddiqiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau sang guru besar Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang senantiasa membimbing rohani kita semua melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati wassolawatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawatil wassolawatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholati wassolawatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan hendaklah kamu menegakkan karena Allah dengan khusyuk. Hafidhu ala sholati wa sholawatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan hendaklah kamu menegakkan karena Allah dengan khusyuk. Bapak Ibu yang kami muliakan, kitab tafsir Ad-Durrul Mansur karangannya Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, jilid 1 dari halaman 307 sampai dari halaman 37 sampai 300 menukil hadis asar tentang sholat wusta. Terdapat kurang lebih ada 9 hadis asar. Di dalam hadis-hadis yang banyak itu pendapat tentang
yang dinamakan sholat wusta itu adalah banyak macam pendapat. Jadi di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur karangan Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, jilid 1 dari halaman 37 sampai pada halaman 300, menukil hadis-hadis asar tentang sholat wusta. Terdapat kurang lebih ada 90 hadis asar. Di dalam hadis-hadis yang banyak itu pendapat tentang yang dinamakan sholat wusta itu ada banyak macam pendapat. Satu pendapat yang pertama, sholat al-wusta itu adalah sholat asar. Pendapat yang kedua, sholat wusta itu ialah sholat subuh. Pendapat yang ketiga, sholat wusta itu ialah sholat duhur. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dinamakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Pendapat yang kedua, bahwa yang dinamakan sholat wusta itu ialah sholat subuh. Pendapat yang ketiga, bahwa yang dinamakan sholat wusta itu ialah sholat duhur. Bapak Ibu yang kami muliakan, al-wusta artinya tengah. Jadi sholat wusta maksudnya sholat tengah. Pendapat yang pertama, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Sholat asar jumlah rakaatnya genap 4. Di tengah-tengah antara sholat genap 4, duhur dan sholat ganjil maghrib 3, waktunya di tengah. Jadi waktunya di tengah-tengah antara waktu tengah siang hari dan tenggelam matahari. Jadi pendapat yang pertama itu sholat asar jumlah rakaatnya genap 4, di tengah-tengah antara sholat genap 4 duhur dan sholat ganjil maghrib, waktunya di tengah-tengah antara waktu tengah siang hari dan tenggelam matahari. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sholat subuh 2 rakaat adalah sholat wusta. Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat. 2 rakaatnya di tengah-tengah 2 sholat isya dan sholat duhur. Waktunya pun di tengah-tengah antara gelap mata malam, waktunya di tengah-tengah antara gelap malam isya
dan terang benderang di tengah hari duhur. Pendapat yang ketiga, sholat duhur adalah sholat wusto. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Waktunya di tengah-tengah siang hari. Jadi pendapat ke-1, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga ini mempunyai alasan masing-masing. Kemudian Siddiqiyah mempunyai pendapat. Pendapat Siddiqiyah sehubungan dengan sholat wusta ini berbeda dengan ketiga pendapat tersebut di atas. Bagi faham Siddiqiyah, sholat wusta adalah sholat di tengahnya sholat duhur, di tengahnya sholat asar, di tengahnya sholat maghrib, di tengahnya sholat isya, di tengahnya sholat subuh. Ini pendapat Siddiqiyah atau faham Siddiqiyah. Jadi faham Siddiqiyah, sholat wusta adalah sholat di tengahnya sholat duhur, di tengahnya sholat asar, di tengahnya sholat maghrib, di tengahnya sholat isya, di tengahnya sholat subuh. Jadi semua sholat 5 waktu itu di dalamnya ada sholat wusta. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam ayat di atas ada 2 kalimat, yaitu kalimat sholat. Yang satu bentuk jamak bunyinya sholawatu, as-sholawati, yakni sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Yang satu bentuk tunggal, yaitu as-sholat atau as-sholat. Yang bentuk tunggal itulah yang dinamakan sholat wusta, sholat tengah, sebagai ruhnya sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang kami muliakan, dan setelah kalimat wusta ada kalimat kumu lillah, artinya hendaklah kamu tegak karena Allah. Kalimat ini menjadi penjelasannya kalimat wusta. Ketetapannya dalam Al-Quran tidak ada perintah mengerjakan sholat, yang ada perintah menegakkan sholat. Qomas sholati, qomas sholati, perintah menegakkan sholat.
Jadi di dalam Al-Quran perintah menegakkan sholat. Ini di dalam Al-Quran perintah menegakkan sholat itu diulang-ulang sampai 40 kali. Jadi kalimat perintah menegakkan sholat ini di dalam Al-Quran diulang-ulang sampai 40 kali. Setelah kalimat kumulillah, kemudian kalimat konitina, yaitu khusyuk. Jadi kalimat konitin adalah penjelasannya kalimat kumulillah. Atas dasar dalil-dalil inilah Siddiqiyah berpendapat bahwa sholat wusta itu adalah sholat khusyuk. Jadi Siddiqiyah berpendapat bahwa sholat wusta itu adalah sholat khusyuk. Dan Imam Ghazali radhiyallahu an dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menerangkan khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi sholat wusta itu adalah sholat khusyuk. Bapak Ibu yang kami muliakan, alimun adalah orang-orang yang pandai. Alimun adalah orang-orang yang pandai. Bila orang itu pandai di bidang ilmu tumbuh-tumbuhan, dalam bahasa Arab disebut alimun fin nabati. Bila orang itu pandai di bidang ilmu hayawan, disebut alimun fil hayawani. Bila pandai di bidang ilmu jiwa, disebut alimun fin nafsi. Bila pandai di bidang ilmu politik, tata negara, disebut alimun fil siyasati. Bila pandai di bidang ilmu agama, disebut alimun fiddin. Pandai di bidang ilmu agama. Alimuddin huwa ya'malu bihi, pandai ilmu di bidang agama. Alimun fiddin huwa ya'malu bihi, pandai ilmu di bidang agama dan dia bisa mengamalkan dengan ilmunya. Alimuddin walakin ta'lamu lam ya'malu bih, pandai ilmu agama tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang pandai di bidang ilmu agama, orang-orang yang pandai di bidang ilmu agama Islam dan mau mengamalkan ilmunya dalam kehidupannya sehari-hari,
Imam Ghazali radhiyallahu an menamakan ulamaul akhirat. Jadi orang-orang yang pandai di bidang ilmu agama Islam dan mau mengamalkan ilmunya dalam kehidupannya sehari-hari, Imam Ghazali radhiyallahu an menamakannya ulamaul akhirat. Ulama akhirat artinya segala ilmunya itu diamalkan untuk kemaslahatan kehidupannya fid dunya wal akhirah. Jadi amalannya itu dipertautkan untuk dunia dan akhirat. Orang-orang yang pandai ilmu beragama Islam akan tetapi tidak diamalkannya oleh Imam Ghazali radhiyallahu an diistilahkan ulama usuk, artinya ulama jahat, ulama jelek. Imam Ghazali radhiyallahu an menerangkan dengan panjang lebar ciri-ciri khasnya dua macam ulama tersebut, yaitu ulamaul akhirat dan ulama usuk. Di dalam kitabnya yang termasyhur di seluruh dunia yang namanya kitab Ihya Ulumuddin, jilid 1 bab Afatul Ilmi, mulai halaman 64 sampai halaman 87. Asy-Syaikhul Imamu Alimun Alamatu Ahmad bin Rusulan. Syekh Imam yang pandai, yang amat pandai, namanya Ahmad bin Rusulan, mengarang sebuah kitab fikih 1000 bait, namanya kitab Az-Zubad. Di dalam Namdom yang nomor 8 sampai nomor 9 beliau menyebutkan di antara sifat-sifatnya ulama usul yang bunyinya begini: wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dan segala orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak, tidak diterima. Maka orang yang alim tidak mau mengamalkan ilmunya akan disiksa lebih dahulu sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Jadi di antara sifatnya ulama usul itu ialah mereka itu tidak mau mengamalkan ilmunya. Ilmunya hanya untuk hiasan diri, ilmunya hanya untuk sombong-sombongan, ilmunya hanya untuk ingin dipuji oleh orang-orang banyak. Bapak Ibu yang kami muliakan, sholat itu wujudnya laksana manusia.
Sholat itu wujudnya laksana manusia. Manusia itu wujudnya zahir dan batin, yakni ada jasmaninya, ada rohaninya. Jasmaninya manusia itu ialah wujud zahir yang bisa diketahui oleh mata, bisa didengar oleh telinga, bisa diraba oleh tangan. Adapun rohani manusia adalah wujud batin yang tidak bisa diketahui oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa diraba oleh tangan. Begitu pula sholat, ada jasmaninya, ada rohaninya. Jasmaninya sholat itu wujudnya dohir yang bisa diketahui oleh mata, bisa didengar oleh telinga, bisa diraba oleh tangan. Adapun ruhnya sholat itu wujud batin yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa diraba oleh tangan. Bapak Ibu yang kami muliakan, jasmaninya sholat itu ialah wujud qauli, wujud fi'li. Wujud qauli artinya wujud ucapan, wujud bacaan yang bisa didengar oleh telinga, umpamanya membaca usolli, membaca suratul Fatihah, sampai pada membaca tahiyat. Dan wujud fi'li artinya wujud tingkah, yaitu berdiri, menghadap kiblat, ruku, iktidal, sujud, duduk, menengok ke kanan, menengok ke kiri. Ini semuanya dinamakan fi'li. Jadi segala bacaan di dalam sholat dan segala tingkah di dalam sholat itu berupa jasmaninya sholat. Ruhnya sholat itu ialah khusyuknya hati. Jadi ruhnya sholat itu ialah khusyuknya hati. Khusyuk itu ialah hadirnya hati sepanjang mengerjakan sholat, dari takbiratul ihram sampai salam. Di dalam sholat, apabila hati tetap ingat akan Allah mulai takbir awal sampai salam, itulah namanya khusyuk. Apabila di waktu sholat tapi hati keluar ingat bermacam-macam yang ada di alam semesta ini, umpamanya ingat anak, ingat istri, ingat suami, ingat orang tua, ingat rumah, ingat kendaraan, ingat hayawan, ingat sawah, dan lain-lainnya. Itu namanya sholat tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu ialah hadirnya hati, dan hadirnya hati itulah ruhnya sholat.
Imam Ghazali radhiyallahu an berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 167, anna hudurul qalbi huwa ruhus sholat. Sesungguhnya hadirnya hati ialah rohnya sholat. Manusia yang lengkap jasmaninya, umpamanya lengkap ada kepala, otak, mata, telinga, leher, dada, jantung, paru-paru, perut, tangan, kaki, akan tetapi rohnya telah tiada, maka seluruh anggota-anggota jasmaninya yang lengkap tersebut tidak berfungsi apa-apa. Ada matanya tapi tidak berfungsi, ada telinganya tapi sudah tidak berfungsi, ada jantungnya tapi tidak berfungsi apa-apa. Begitu pula sholat yang meskipun lengkap bacaannya dan tingkahnya, tetapi hatinya tidak khusyuk, ruh sholat tidak ada, maka semuanya bacaan dan fiilnya sudah tidak ada fungsinya apa-apa. Sesuatu bagaimanapun lengkapnya, sempurnanya, apabila sudah tidak ada fungsinya, maka tidak ada artinya apa-apa. Jasmani manusia meskipun masih lengkap, sempurna, tidak kurang satu pun anggotanya, apabila rohnya sudah tidak ada, maka oleh orang banyak dikatakan tidak ada. Si A sudah tidak ada, meskipun belum dikubur dan masih disaksikan orang banyak, tapi dikatakan sudah tidak ada. Begitu pula meskipun jasmaninya sholat lengkap sempurna bacaannya dan rukuk fiilnya, akan tetapi bila hatinya tidak khusyuk, ruhnya, sholatnya tidak ada, maka berarti pada orang itu tidak ada sholat, meskipun orang tersebut mengerjakan sholat bertahun-tahun. Orang-orang yang mengerjakan sholat akan tetapi tidak khusyuk, tidak akan diterima sholatnya. Orang tersebut disediakan neraka wel. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wel bagi orang yang mengerjakan sholat. Orang-orang di dalam sholatnya lupa. Yang dimaksud lupa dalam ayat ini ialah lupa kepada Allah Ta'ala di dalam sholat. Padahal di antara tujuan sholat itu ialah zikrullah. Jadi di antara tujuan sholat adalah zikrullah, artinya ingat akan Allah, mengerti akan Allah, merasakan adanya Allah. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li zikri, surat Toha ayat 14, dan tegakkanlah sholat karena zikir kepadaku. Dalam ayat ini kita diperintah menegakkan sholat, aqimi sholata,
bukan diperintah mengerjakan sholat, fi'lus sholat, tapi menegakkan sholat. Bapak Ibu yang kami muliakan, menegakkan sholat mesti mengerjakan sholat, tetapi mengerjakan sholat belum tentu menegakkan sholat. Ada sholat yang tegak berdiri, tapi ada sholat yang roboh. Sholat yang tegak ialah sholat yang hidup, yang ada ruhnya, yaitu khusyuk. Tetapi sholat yang roboh adalah sholat yang tidak ada ruhnya. Maka dalam hadis Nabi itu diterangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamin qaimin hadduhu min sholatihi ta'abu wa nasobu. Banyak orang yang mengerjakan sholat hanyalah memperoleh kesulitan dan kebahagiaan saja. Orang yang khusyuk di dalam sholat dikatakan orang yang beruntung. Artinya sholatnya diterima dan menerima warisan surga Firdaus. Qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khoshi'un. Surat Al-Mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka di dalam sholatnya itu khusyuk. Akan tetapi sayang, banyak orang-orang Islam, bahkan banyak orang-orang pandai ilmu agama Islam, hanya memusatkan perhatiannya kepada badannya sholat, tapi tidak berusaha sampai mencapai rohnya sholat, hingga sholatnya tidak ada yang khusyuk. Itulah yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau sholat, hendaklah berusaha bagaimana agar sholat kita ini bisa khusyuk. Bapak Ibu yang kami muliakan, Imam Ghazali menerangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa in qulta in hukimat bibatlani sholati waju'ilat hudurul qalbi sarton fi sahhatiha khalafata ijma'ul fuqaha fa innahum lam yastarotu illa hudurul qalbi aidat takbiri fa'lam anahu qad taqaddama fi kitabil ilmi annal fuqaha la tadurrufu fil batini wala yaskuna anil qulubi wala fi tariqil akhirati bal yabnuna dhahiru ahkamiddin ala dhahiri a'malil jawarihi wa dhahiru a'mali kafun li sukutil qadli wa taziri sultani fa amma nahu yanfa'u fil akhirati falaisa hadza min hududi fithi ala anahu layah kinu ayyud al ijma. Kalau Anda mengatakan bahwa jika kita tetapkan dengan batal sholat dan kita jadikan kehadiran hati itu menjadi syarat pada sahnya sholat, niscaya kita telah menyalahi ijma ulama fikih, karena mereka itu
tiada mensyaratkan kehadiran hati selain ketika takbiratul ihram. Maka ketahuilah kiranya bahwa telah diterangkan pada kitab ilmu dahulu bahwa ulama-ulama fikih itu tidak mengurus mengenai batin dan tiada membuka persoalan hati dan jalan akhirat, tetapi mereka membangun yang dohir dari hukum-hukum agama pada yang dohir, dari perbuatan-perbuatan anggota badan dan perbuatan-perbuatan dohir itu adalah mencukupi untuk tidak dibunuh dan tidak disiksa oleh sultan penguasa. Adapun tentang manfaatnya di akhirat, maka itu tidaklah termasuk dalam pembatasan ilmu fikih, sehingga tidak memungkinkan untuk didakwakan ijma. Ini bunyi kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ada sebagian ulama berpendapat apabila khusyuk dimasukkan syarat sahnya sholat, bila tidak khusyuk tidak sah sholatnya. Hal yang demikian itu menyalahi ijma ulama fikih. Padahal ulama fikih mufakat khusyuk tidak termasuk syarat sahnya sholat. Imam Ghazali menjawab, masalah khusyuk adalah masalah batin yang menjadi ruhnya sholat. Tidak mungkin ulama fikih akan ijma bahwa khusyuk itu syarat sahnya sholat, karena ulama fikih hanya membina hukum-hukum dohir yang ada hubungannya dengan amal-amal jasmania. Ulama fikih tidak menumpahkan perhatian kepada soal batin, soal ruh. Hanya ulama tasawuflah yang memasukkan khusyuk menjadi syarat sahnya sholat. Maka tidak benarlah kalau di dalam kitab-kitab fikih, dari kitab-kitab fikih yang kecil sampai yang besar-besar, tidak mungkin bisa ditemukan teori khusyuk. Ini adalah ulama tasawuf. Jadi lebih jelasnya, kalau ingin bagaimana caranya sholat ini bisa khusyuk, maka harus mempelajari ilmu tasawuf. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.